Halo, selamat siang kawan aksi. Ketemu lagi di PPID Menjawab. Di siang hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting, namun sayangnya masih banyak publik yang belum mengetahui bagaimana cara memanfaatkan informasi publik untuk ikut mengawasi kinerja KPK. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh PPID KPK, Mbak Yuyu Andriati Iskak. Selamat siang Mbak Ye. Halo, selamat siang. Apa kabarnya Mbak Ye? Alhamdulillah baik. Oke, baik, kita akan langsung ke pertanyaan yang pertama teman-teman. Mbak Ye, kalau kita bicara secara umum terlebih dahulu, sebenarnya kenapa keterbukaan informasi itu penting dalam konteks pengawasan publik terhadap kinerja KPK? Oke, baik. Mengapa keterbukaan informasi itu penting gitu ya dalam konteks pengawasan publik KPK. Jadi sebenarnya keterbukaan informasi itu sendiri adalah dasar dari akuntabilitas. Betul. Kita membuka informasi agar apa? Agar orang tahu, bisa melihat, bisa mengerti, bisa memahami, dan juga akhirnya mau bergerak gitu ya untuk mendukung apa yang dikerjakan oleh KPK. Jadi dalam konteks pengawasan publik, informasi ini pasti penting karena orang harus benar-benar melihat informasi itu atau membaca gitu, memahami. Kalau dia tidak punya informasi, pada akhirnya hanya akan kira-kira mungkin gitu ya. Jadi asumsi yang ada di dalam benaknya publik. Makanya informasi terbuka itu menjadi landasan dari transparansi dan juga akuntabilitas. Oke, baik. Nah, kalau dari sisi PPID-nya sendiri, jenis informasi publik apa aja sih yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh publik untuk ikut mengawasi kinerja KPK? Oke, tentunya itu informasi-informasi yang sifatnya terbuka dan di KPK banyak sekali laporan-laporan yang bisa diakses oleh publik gitu ya, baik untuk pengawasan maupun untuk misalnya advokasi publik gitu. Jadi misalnya contoh-contohnya adalah laporan akuntabilitas publik gitu ya, laporan akuntabilitas apa yang sudah dikerjakan oleh KPK sepanjang periode tertentu itu sudah bisa diakses. Kemudian laporan keuangan, anggaran, kemudian juga ada laporan tahunan. Laporan tahunan lebih pada semua kinerja unit-unit kerja KPK. Kemudian ada juga bahkan termasuk juga laporan permintaan informasi publik gitu. Itu juga bisa diakses. Jadi laporan-laporan itu semuanya tersedia di dalam websitenya KPK dan bisa diakses publik. Ya, jadi benar sekali teman-teman. Teman-teman bisa ikut mengawasi salah satunya dengan mengakses informasi seperti laporan tahunan, bahkan laporan barang dan jasa juga tersedia di PPID kita ya. Nah, setelah informasi itu tersedia, sebenarnya bisa dipakai untuk apa aja Mbak Ye oleh masyarakat? Banyak ya yang guna dari informasi yang sudah disebarkan ke publik itu apa saja gunanya. Yang pertama bisa untuk pengawasan tentunya gitu ya, pengawasan KPK, kinerja KPK karena kami diawasi oleh publik bekerjanya. Kemudian publik juga atau masyarakat bisa memanfaatkan itu untuk advokasi publik karena bagian dari informasi di KPK itu juga misalnya ada kajian, ada monitoring terhadap program-program pemerintah, itu bisa digunakan untuk dasar advokasi publik. Selain itu juga untuk penelitian-penelitian gitu ya, itu banyak ide-ide yang mungkin bisa didapat dari kajian-kajian KPK atau mungkin keputusan-keputusan lembaga ini gitu yang bisa menjadi bahan penelitian juga. Oke, ada banyak sekali ternyata manfaatnya Mbak ya. Salah satunya yang mungkin teman-teman aksi di rumah bisa manfaatkan yang cukup dekat yaitu untuk bahan penelitian. Betul. Biasanya mahasiswa-mahasiswa ya. Iya, banyak banget gitu ya. Betul. Nah, biasanya beberapa pemohon itu mungkin ada yang meminta data mentah kepada kita. Namun biasanya mereka setelah meminta data mentah lalu menyimpulkan sendiri tanpa melihat konteks gitu. Atau mungkin mereka dapat data berupa angka lalu tanpa melihat periodisasi atau metodologinya sehingga membuat kesimpulan sendiri. Nah, itu bagaimana PPID menyikapinya Mbak Ye? Sebenarnya kalau laporan-laporan yang tersedia di KPK sebagai badan publik itu kan jelas ya. Maksudnya periodisasinya jelas, kemudian peruntukannya jelas, tujuannya jelas. Jadi itu memang laporan itu memang untuk diakses oleh publik gitu. Jadi biar publik punya informasi yang valid, informasi yang
memang benar-benar bisa digunakan gitu. Jadi nggak hanya mengira-ngira gitu ya. Atau misalnya kalau mau membandingkan silahkan bandingkan dengan misalnya periode yang sama, program yang sama gitu. Nah dari laporan-laporan itu, kan laporan itu periodik ya, periodik dan setiap tahun mungkin ada. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan antara laporan tahun sebelumnya dengan yang sekarang itu boleh saja. Tapi sekali lagi itulah tujuannya kita membuka biar publik bisa melihat benar-benar akurasi dari laporan-laporan KPK. Iya, betul. Berarti buat teman-teman di rumah setelah mendapatkan data tersebut memang harus membaca secara utuh. Betul. Atau mungkin butuh penjelasan bisa langsung datang ke kita gitu ya. Nah Mbak, ini mungkin ada salah satu pertanyaan yang cukup sering muncul dari penonton. Kalau KPK memang terbuka, kenapa masih ada informasi yang tidak bisa diberikan? Bukankah sebagai lembaga anti korupsi harusnya memang semuanya transparan? Oke, baik. KPK memang salah satu program kerjanya gitu atau salah satu prinsip kerjanya adalah memang transparansi. Tetapi sekali lagi kita juga badan publik yang bekerja juga berdasarkan undang-undang, termasuk salah satunya adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu memang ada beberapa pengecualian gitu ya, informasi yang tidak boleh dibuka ke publik. Nah, kami sebagai penegak hukum ingin memastikan bahwa beberapa proses hukum misalnya penyelidikan, penyidikan, penuntutan gitu, itu tidak dicampuri gitu ya, tidak dicampuri oleh hal-hal di luar kewenangan gitu. Jadi kami ingin memastikan bahwa semua proses hukum yang berjalan di KPK itu objektif gitu. Dan untuk itulah tidak boleh diganggu dalam tanda kutip gitu ya proses-proses itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Jadi kalau yang lainnya yang masuk informasi publik itu terbuka sifatnya, silahkan diakses. Betul. Jadi kita mengecualikan bukan karena kita tidak mau ya Mbak ya, memang sesuai dengan undang-undangnya. Nah terakhir Mbak Ye, bagaimana peran PPID sendiri dalam ekosistem pengawasan publik kita? PPID sebenarnya di sini berfungsi sebagai penyeimbang gitu ya. Kami memang membuka informasi yang memang sifatnya terbuka, yang bisa diakses oleh publik gitu. Tetapi kami juga melindungi, dalam arti di sini adalah tidak hanya melindungi KPK saja sebagai badan publiknya, tetapi juga melindungi para pemohon informasi gitu ya. Dengan cara memang kami mengecualikan beberapa informasi yang memang tidak bisa dibukakan ke publik gitu. Jadi penyeimbang saja, kami ingin antara KPK dengan pemohon informasi dengan publik sama-sama menghormati gitu ya, saling menjaga juga gitu. Toh dengan data-data yang terbuka itu teman-teman atau publik juga bisa mengawasi KPK dengan lebih baik kok. Betul sekali. Jadi jelas ya kawan aksi yang ada di rumah, keterbukaan informasi publik itu bukan sekadar soal transparansi, tapi juga soal bagaimana partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja KPK. Bagi kawan aksi yang ada di rumah, jika ingin mengakses informasi publik dapat mengunjungi website kami di ppid.kpk.go.id atau dapat langsung datang ke Gedung Merah Putih KPK. Terima kasih banyak Mbak Ye sudah hadir meluangkan waktunya bersama kita pada siang hari ini. Sampai bertemu kembali di episode PPID Menjawab selanjutnya. Salam anti korupsi.